Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Di sini saya akan membagikan teaching tentang pembelajaran daring untuk keperawatan SMK kelas 11 khususnya kebutuhan dasar manusia. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Pagi Ibu. Oh, semangat sekali ya Ananda. Selamat pagi dan semangat pagi. Semangatnya Ananda untuk hari ini. Kelihatannya semua Ananda sudah masuk di Gimet kita ini. Jadi sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, Ibu minta dulu kita semua berdoa yang dipimpin sama Ibu atau Bapak Ananda yang hadir duluan di Gimet ini tadi. Yang Ibu lihat yang pertama bergabung itu ada ada Ananda Desi. Kepada Ananda Desi dipersilakan untuk memimpin doanya. Silakan Ananda Desi. Baik Ibu. Baik, mari teman-teman untuk mulai pembelajaran hari ini kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Desi yang telah memimpin doanya. Jadi sekarang Ibu minta kepada Ananda semua agar pembelajaran kita nanti berjalan dengan aman, lancar. Jadi diharapkan karena memang kondisi kita yang tidak bisa tatap muka, jadi diharapkan Ananda semua itu berada di posisi yang tidak keramaian sehingga bisa mendengarkan pembelajaran kita dengan baik. Jadi sekarang Ibu minta semua Ananda untuk meng-on-kan kameranya tetapi tetap unmute. Ya. Oke. Siap, Oke, Ibu. sepertinya di sini sudah on semua ya. Sekarang Ibu cek terlihat jelaskah atau terdengar jelaskah suara Ibu? Bagi yang sudah terlihat dan terdengar suara Ibu, tolong dipegang jidatnya. Tolong dipegang jidatnya. Oke, berarti udah mantap ya. Udah mantap ya. Suara Ibu udah terdengar, wajah Ibu udah Mantap, terlihat. mantap, Oke. Karena sekarang bertepatan dengan hari kemerdekaan kita ya, bulan Agustus. Jadi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita semua, jadi Ibu nanti ada memutarkan lagu kebangsaan, lagu kemerdekaan ya. Jadi Ananda semua dicoba untuk mengikutinya, ya. Siap, Ibu. Oke. Siap, Ibu. Siap. Sudah terlihatkah Ananda? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ayo, sama-sama ya kita dengarkan lagu kebangsaan. Mudah-mudahan ini meningkatkan rasa nasionalisme kita. Kita dengar. Siap, Ibu. Nyanyi boleh sekaligus mendengarkan. Di sini ada nyanyinya. Oke, kita sudah sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan untuk mengingat rasa nasionalisme kita. Oke. Selanjutnya kita akan breaking sedikit ya, breaking sedikit untuk menambah konsentrasi kita. Karena kan di sini mengingat jarak ya pada media, jadi kita harus fokus karena mungkin lingkungan yang tidak mengizinkan. Yuk, sama-sama Ananda, breakingnya cukup simple tetapi melatih konsentrasi. Siap ya Ananda semua? Siap? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Oke, perhatikan. Jadi tangan kanan itu memutar ke belakang, tangan kiri memutar ke depan. Itu dilakukan secara bersamaan seperti ini.
Ya, melatih konsentrasi. Jangan sampai tangan kiri dan tangan kanan sama. Ingat, tangan kanan memutar ke dalam, tangan kiri memutar ke depan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ayo Ananda semua, jangan sampai salah gerakan. Oke, diulangi lagi. Nah, siap? Oke, sudah selesai. Ya, diminta kepada Ananda untuk unmute lagi ya. Kita akan mulai di proses pembelajaran kita. Jadi di sini Ibu akan menayangkan sedikit ya kemarin, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang materi sebelumnya, dan sekarang kita akan belajar tentang materi kebutuhan dasar manusia, tetap di pembelajaran kebutuhan dasar manusia, itu di konsep tingkat kesadaran pasien. Jadi di sini tujuan pembelajarannya, Ananda semua hendaknya nanti bisa menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran, kemudian bisa mendeteksi komponen-komponen yang mempengaruhi tingkat kesadaran, dan bisa menganalisis tingkat kesadaran itu sendiri, selanjutnya melakukan pemeriksaan jenis tingkat kesadaran pada pasien. Kemudian, Ibu harapkan ya selama pembelajaran nanti, tolong kerjasamanya, karena mungkin jaringan atau masalah lingkungan. Jadi Ananda semua tolong Ibu harapkan kerjasama yang baik sehingga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan. Ini ada kasus, ada 2 kasus. Sudah terlihatkah Ananda? Sudah, Ibu. Terlihatkah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ibu minta kepada Freddy untuk membacakan kasus 1 dan 2. Iya, Bu. Ya, Kasus silakan yang Ananda Freddy. Kasus yang pertama, Tuan K dibawa anaknya ke puskesmas pada pukul 10 pagi karena sebelumnya Tuan K jatuh saat mau mengambil tangga di belakang rumahnya. Pada saat pemeriksaan, Tuan K tidak ada mengalami luka di sekitar tubuhnya. Hanya saja Tuan K tidak bangun dari tidurnya dari pertama datang. Tuan K bisa bangun apabila dicubit dan digoyang-goyang. Setelah itu Tuan K tidur kembali. Itu kasus yang pertama, Bu. Kasus yang kedua, dari pulang sekolah Milka tampak gaduh, gelisah, tidak fokus, dan tampak mengantuk sekali. 3 hari sebelumnya Milka mengalami demam disertai dengan flu dan batuk. Ika mengeluh sering terbangun di malam hari karena terasa sesak dan tidak nyaman. Ika tidak mau makan karena apa yang dimakan tidak berasa. Jadi itu 2 kasus. Oke, terima kasih Ananda Freddy yang telah menyampaikan kasus. Jadi diminta kepada Ananda semua itu pahami analisa kasus di atas, kemudian nanti dicoba dianalisa dan dituangkan di kerja kelompok ya. Selanjutnya itu nanti Ibu akan menayangkan video. Jadi selama video berlangsung Ibu tayangkan, diminta Ananda untuk menganalisa, mencatat apa sih yang akan ditanyakan atau apa yang belum dimengerti di tayangan video tersebut. Oke, ayo sama-sama kita lihat videonya. Oke, seperti itulah video kira-kira Ananda. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan masalah penyajian video atau materi-materi yang disampaikan yang di video tadi, ada yang perlu ditanyakan atau ada yang masih ragu dengan dengan temanya atau memang bahasanya atau gimana, ada yang mau ditanyakan Ananda semua? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, sekarang Ibu bagi 2 kelompok ya. Jadi bagi 2 kelompok, yang kelompok pertama dan ada kelompok kedua. Jadi kelompok pertama itu beranggotakan yang
sesuai objektif absen kita ya, berarti bagi 2 aja, yang separuh kelompok 1 dan separuh lagi kelompok 2. Jadi di sini masing-masing kelompok itu mengerjakan tugas. Ya, tugasnya nanti Ibu share linknya di WAG. Jadi tugasnya seperti ini. Kalian bisa buka link dan ini. Jadi di sini ada tugas yang live vote, jadi bisa pilih seperti ini, misalnya kelompok berapa, tinggal klik tersedia 1 atau 2. Kemudian nanti mata pelajaran apa tinggal klik. Ini contohnya kalian tinggal isi di sini, tinggal klik. Ini ada video tadi, kemudian ada kasus. Ini juga ini ada pilihan jawaban juga, tinggal klik. Sebelumnya Ibu juga kasih share e-modul yang akan dibaca untuk bahan informasi mengerjakan tugas LKPD. Jadi modulnya berupa e-modul seperti ini. Nah, jadi Anda bisa akses, bisa lihat di handphone bisa juga. Jadi bisa akses e-modulnya untuk mengerjakan LKPD. Jadi untuk mengerjakan tugasnya, Ibu masing-masing kelompok, Ibu minta untuk membuat Zoom baru atau Google Meet baru, terserah mau pakai Zoom atau mau pakai Google Meet. Jadi nanti di-share ke Ibu linknya, biar Ibu nanti masuk ke masing-masing kelompok. Mungkin di 15 menit pertama di kelompok 1 atau 15 menit kedua kelompok 15 menit kedua di kelompok 2. Jadi Anda semua bikin Meet kecil, silakan tinggalkan Meet besar ini. Waktunya cuma 30 menit. Nanti setelah selesai kembali lagi ke Meet ini untuk menyajikan hasil kelompoknya. Sejauh itu ada yang mau ditanyakan Ananda? Cukup Ibu, cukup jelas. Oke, siap ya. Semoga selamat bekerja kelompok. Laksanakan tugasnya, mudah-mudahan tugasnya lancar, aman, dan semua kelompok berkontribusi dalam kelompok. Oke, Ibu akhiri dulu Google Meet kelas kita ini. Silakan masuk ke Google Meet kelas kelompok masing-masing. Jangan lupa share linknya di WAG. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali Ananda. Iya, selamat datang kembali Ananda di Google Meet kelas kita. Ayo, tugasnya berarti sudah siap ya? Sudah siap masing-masing kelompok. Di sini Ibu minta masing-masing kelompok untuk menyajikan. Jadi untuk kelompok 1 siapa yang menyajikan? Ananda Afriani atau Ananda Hijrawati? Itu kelompok 1 ya? Saya Bu. Oke, di kelompok 2 siapa yang akan menyajikan? Ananda. Saya Bu. Oke, siap. Itu ya, kita tampilkan dulu dari kelompok 2. Oke, selama kelompok 2 menampilkan, diharapkan kelompok 1 menyimak, menanyakan atau mengasih masukan. Oke, dah selesai penyajian kelompok. Sekarang Ibu minta kepada Ananda Freddy untuk menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini, kemudian apa yang bisa kita dapati, apa kekurangan, apa yang paling kita sukai di pembelajaran ini. Oke, terima kasih Ananda Freddy. Sekarang dengan berakhirnya penyimpulan dari Ananda Freddy, berakhir juga pertemuan kita kali ini. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran kedepannya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, diminta untuk kelompok. Nah, tadi ada 2 kelompok ya. Kelompok pertama cukup bagus. Kelompok kedua mungkin ada sedikit-sedikit kekurangan. Jadi untuk kelompok pertama, karena dia cukup bagus, kita minta untuk memimpin doa sebelum pelajaran berakhir. Kepada Ibu Afriani, perwakilan kelompok 1 untuk memimpin doanya. Ya Ibu. Ya Ibu, baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ananda Ya, Bu. Afriani. Selamat siang, selamat pagi. Semoga kita senantiasa sehat selalu, jaga imun dan iman Ananda semua. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Terima kasih Bu Ya, Delia. Cuma 15 menit, Bu. Semangatnya sudah kelihatan. Semangat sekali Bu Delia Bu. Baik.
kita sudah baik Bu Dea, latihan ya udah menunjukkan gimana dia peer teaching di kelas ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin memberikan evaluasi, masukan terhadap tahap-tahapan pada saat Ibu Delia melakukan pengajaran di kelas untuk untuk kesempurnaan Ibu Delia mengajar di kelas. Ibu Apriani, silakan Ibu. Iya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk Ibu Delia itu udah luar biasa sekali, Bu. Semangatnya luar biasa, itu menimbulkan semangat juga untuk anak-anaknya, Bu. Jadi sedikit mulai dari pendahuluan tadi, Bu, masukkan saja untuk Ibu Delia. Kalau untuk pendahuluan tadi kan sudah menampilkan video, kemudian ada ice breaking-nya. Bagaimana kalau misalnya kita pilih aja salah satu, apakah ice breaking? Kalau menurut saya, Ibu, Oke, Bu. menurut saya Bu, lebih baik kita pilih ice breaking karena ini kan metodenya daring ya Bu Delia, Iya Bu, ya. iya Bu Apriani. Oke. Kita mensikapi terjadinya gangguan-gangguan jaringan sehingga itu bisa merusak kita yang mengajar nanti. Kalau misalnya gini enggak Bu, nanti temannya Bu, saya nggak dengar gitu kan. Jadi gimana kalau kita tidak usah menggunakan video kalau menurut saya. Jadi tetap gunakan ice breaking tadi. Kemudian yang itu untuk bagian pendahuluan, itu untuk bagian inti itu sudah luar biasa sekali penyampaiannya Ibu, semuanya bisa, cuma bisa disampaikan dengan baik. Cuma hanya saja saya bingung untuk bagian inti. Di situ kan ada di bagian sintak di mana membimbing penyelidikan individu. Bukankah di sana itu kita meminta siswa itu memberikan sedikit penjelasan atau sedikit masukan atau sedikit dari hasil memberikan pendapat dari hasil dia mengamati. Kan di situ kan ada penyelidikan. Tadi kalau nggak salah ada Bu. Tadi ada nggak salah ada memberikan memberikan tentang video itu. Iya, Ada. Berarti saya ada tadi. kurang menyimak berarti ya. Ya, terima kasih Bu. Kemudian yang bagian akhir mungkin di bagian penutup juga sudah baik sekali Ibu. Ibu dia udah mengorganisasikan kelas dan ini dengan begitu baik. Jadi di bagian akhir itu mungkin kesimpulan ya Bu ya. Kalau kesimpulan itu tadi kan sudah diminta Pak Freddy siswanya misalnya kepada Ananda Freddy itu sudah menyimpulkan bagaimana kalau misalnya Ibu ikut. Oke. Siap. Menyimpulkan baik sekali. Oke, makasih Bu Mungkin Apriani. itu penambahannya. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Itu saja Baik, mungkin Bu masukannya. Delia, terima kasih masukannya ya. Bu Delia sudah paham tadi karena ada klarifikasi dan tanggapan juga langsung dari Bu Delia. Terima kasih Bu Afriani. Selanjutnya Bapak dan Ibu peserta ada yang memberikan masukan? Bapak dan Ibu peserta. Cukup Ibu, sudah bagus. Narasumber Pak Mufli ada? Pak Muf. Terima kasih Bu Yuniati. Ya, dari yang pertama tadi Pak Arpandi, ini Bu Delia, langkah demi langkah sudah mulai baik ya. Jadi yang ketiga lebih baik lagi dari Bu Delia. Ya kan? Kalau Pak Arpandi tadi kita maklumi pertama kali, Bu Delia lebih baik dari Arpandi. Nanti setelah Bu Delia, kalau bisa lebih baik lagi daripada Bu. Sampai sempurna ya Pak. Ya. Memang kita kalau mengajar memang setiap guru tuh beda-beda, ya, tidak sama. Makanya janganlah kita mengajar jangan mengikuti guru yang lain. Kalau kita mengajar sesuaikan dengan diri kita, ya. Jadi kita nggak bisa menyontoh guru mengajar harus sepertinya nggak bisa. Kita Arpandi bawaannya tenang, ya. Bu Delia bawaannya ceria. Nanti yang ketiga nggak tahu ini apa bawaannya emosi. Waduh, kita nggak tahu juga. Ya, iya. Karena kan memang beda guru itu ya. Karakter masing-masing Pak. Iya, punya karakter masing-masing ya. Jadi, tapi kita harapkan jangan nanti sampai
sampai menjerit-menjerit ya kan. Ada suaranya melengking, ada suaranya Ada yang besar. lembut. Kayak saya suaranya besar. Saya suaranya besar. Jadi kalau dengar suara saya, wah besar suaranya, ngeri nih kayak gitu. Jadi kan beda-beda. Ya. Yang penting karakter kita aja kita olah sendiri, bagaimana supaya siswa itu menjadi sama kita itu menjadi lebih dekat ya. Dan apa yang kita berikan masuk ke otak mereka. Nah, gitu aja mungkin Bu Yuniati Terima yang kasih Pak bisa saya Mufli. sampaikan. Terima kasih Bu Menteri. Oke, Ibu Ika, ada yang mau disampaikan Ibu? Ya, Bu Yuni, terima kasih. Sepertinya Bu Delia sudah semakin lengkap ya, semakin bagus. Udah mulai tercover lah pelan-pelan. Tapi untuk yang sempurna itu nggak akan pernah ada Iya, gitu Bu. ya. Yakinlah dengan terus belajar semuanya akan lengkap lah. Karena mungkin dibatasi sama waktu Iya, ya. Bu. Iya, jadi intinya bagaimana kita bisa menarik perhatian siswa agar mereka termotivasi jikalau kita melakukan pembelajaran itu daring. Ya, bagaimana teknik kita sebagai guru, karena bisa saja kita buat meeting pun mereka matiin kamera, alasannya Bu paket datanya ini matiin kamera, tapi realnya mereka letakkan handphone, mereka tidur malah kan gitu Iya, ya. Bu. Jadi saya sempat melihat anak saya yang di MAN 1 Medan dan MAN 2 Medan itu, yang terutama di MAN 1 Medan ya, memang mereka pengelolaan daringnya lumayan lah. Lumayan repot maksudnya gitu ya. Mereka panggilin siswanya sehingga siswanya itu ada interaksi, mereka bertanya dengan siswa, panggil. Misalnya Afriani, coba kamu nih baca dulu, atau Afriani coba jawab ini ya. Ada interaksi sewaktu-waktu guru tuh lagi ngajar, di sela-sela ngajar itu, dia panggil siswanya. Mungkin siswa itu matikan kamera atau apa, memang sih serba-serba salah kita ya. Kalau kita matikan kamera mungkin karena kuota memang, atau karena jaringan kurang bagus. Ya, jadi memang banyak kali lika-liku daring ini gitu ya. Gimana cara kita mensiasati ya agar siswa itu memang bisa aktif. Walaupun dia nggak hidup kamera kan dia bisa ngomong gitu ya. Bu, saya nggak hidup kamera nih Bu, karena payah nih jaringan. Kalau saya hidupin kamera putus-putus gitu kan. Putus-putus nyambung, putus nyambung. Jadi ya udah jawab aja, interaksi aja. Oke, gini gitu. Bahkan saya lihat ya mereka itu waktu ditanyakan dia sebelum ngajar ya, ini kita sedikit sharing ya. Sebelum masuk ngajar guru ini dia ngasih PR. Sebenarnya guru MM nih ngasih tugas nih ada 2 soal. Jadi ketika udah meet ditanyain gitu, ini di anak saya ya, memang aduh serem sih saya pikir ya, kalau saya jadi siswanya serem gitu ya. Ditanyain, coba kamu nih gini, coba ditunjukin, mereka nunjukin ini hasilnya gini, di kamera ditunjukin, dijelasin gitu, seperti itu. Iya, nah, itu memang benar-benar tuh siswanya belajar, nggak bisa main-main, tapi kita ya tidak sampai ke titik itulah. Tapi bagaimana kita mensiasati agar kita bisa panggil mereka saat kita daring, jangan-jangan mereka hilang mah, tinggal di handphone, mereka pilih gimana gitu ya kan. Memang itulah dia, sebaik-baiknya kita sebagai guru kalau kondisinya daring, nggak akan pernah bisa Iya, maksimal Bu. Bapak Ibu. Nggak dapat rohnya, Bu. Ya jawabannya nggak akan Iya. dapet titiknya gitu, pasti. Ya, kecuali memang kayak kita di sini ya. Kita di sini kan memang orang-orang yang butuh kan gitu ya. Orang-orang yang butuh ini, butuh program ini gitu. Jadi memang adanya di hati supaya bagus, supaya lulus, supaya dapat sertifikasi kan gitu. Kalau siswa kan tidak seperti kita ini, aku butuh, nggak ada gitu ya. Alah udahlah matikan aja, udah gitu aja. Matikin apa kameranya, dengerin pun enggak gitu. Dia pergi gitu kemana-mana. Jadi mungkin itu masukan untuk semuanya. Bagaimana kita mensiasati itu dan mereka itu menerima dengan sukacita. Itulah mengajar versi Ki Hajar Dewantara. Ya mereka menerima kita dengan sukacita tanpa terbebani gitu. Coba dulu hidupin kameranya, ibu pengen lihat mukanya gitu ya. Terus gimana lah, baru interaksi tanya ini gitu. Mungkin itu salah satu triknya untuk Bapak Ibu semua. Oke, demikian Bu Yuni dan Pak Mufli. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Jadi ya pembelajaran dan strategi pembelajaran bagaimana guru menyampaikan ke peserta didik, tentunya kan Bu Ika memberikan dan Pak Mufli tadi juga memberikan tips-tips dan juga teman-teman tadi mengoreksi ya untuk memberikan evaluasi untuk Ibu Delia supaya lebih ini lagi ya. Iya, Bu Yuni. Tahapan pengajarannya mendekati sempurna kan begitu ya Bu, baik itu pendahuluan
kegiatan inti sampai dengan penutup. Mungkin kalau masukan dari saya, Bu Delia, dan mungkin untuk semuanya ya, karena ini sangat penting, tujuan pembelajaran. Ya, jadi tujuan pembelajaran itu memang harus tersampaikan kepada peserta didik pada saat pengajaran. Selanjutnya lagi mungkin kalau tadi bisa misalkan Bu Delia tadi topiknya apa ya? Topiknya Konsep tingkat kesadaran, Bu Yuni. oke, konsep tingkat kesadaran. Pada saat Ibu memperkenalkan judulnya itu misal pada hari ini masuk konsep tingkat kesadaran. Jadi Ibu bisa melakukan tes lisan dulu gitu terhadap siswa Iya, gitu. Pernah dengar nggak terkait kesadaran misalkan seperti itulah. Itu mungkin untuk interaksinya lah gitu kan biasanya seperti itu ya. Mungkin itu karena kan Terima kasih Bu Yuni. itu merupakan tahapan yang seharusnya dilakukan gitu.